Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari yang penuh sukacita ini. Di hari Senin ini. Walaupun banyak orang yang selalu menganggap bahwa hari Senin adalah hari yang penuh dengan beban. Hari Senin adalah hari yang penuh dengan penuh kesibukan, hari yang melelahkan. Tetapi buat orang-orang percaya, setiap hari itu adalah hari yang penuh berkat dan penuh sukacita bagi setiap orang Kristen. Karena setiap hari Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan memberikan sukacita bagi kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-22. Dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebuah klip video beredar lewat WhatsApp di desa Rainpada, India, yang mewartakan maraknya penculikan anak dan disertai dengan foto-foto para korban, dengan pesan agar semua pihak mewaspadai orang-orang asing karena bisa saja mereka adalah bagian dari penculik anak itu. Warga Rainpada terprovokasi karena WhatsApp atau karena video yang beredar di WhatsApp itu. 5 orang pengelana yang lewat di desa itu tewas seketika dibantai oleh mereka karena mereka terprovokasi dengan berita atau video yang ada di WhatsApp itu. Padahal belakangan diketahui anak-anak dalam video itu adalah korban perang di Suriah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tragedi itu menyingkap adanya perilaku yang berbahaya yang bisa menjangkiti pengguna media sosial. Ketika ada berita, foto, video, dan gambar-gambar yang lain yang diunggah di media sosial, banyak orang tidak berupaya untuk mencari kebenarannya, mencari keabsahannya, atau berita itu bertanggung jawab atau tidak. Tetapi justru kita langsung terprovokasi dan termakan oleh propaganda atau kejahatan daripada orang-orang yang memiliki maksud yang lain dalam pemberitaan itu. Saudara-saudara, ini juga adalah bagian yang sangat betul-betul luar biasa, kejahatan yang luar biasa yang memprovokasi orang-orang lain dengan sebuah video atau gambar yang maksudnya sebenarnya bukanlah yang benar. Ada juga beredar, saudara-saudara, video di YouTube itu atau dari Facebook itu, ya, di kejadian yang ada di Palestina. Mereka membawa mayat seakan-akan inilah kekejaman orang-orang Israel. Tetapi ketika mereka lewat di situ, terdengar sirine tentara atau polisi Israel, ternyata orang yang mati yang dipapa itu adalah orang yang hidup. Mereka berlarian semuanya. Inilah satu bentuk kejahatan atau provokasi bagi banyak orang. Orang tidak segan-segan lagi menyampaikan hoax, fitnah, dan bagaimana supaya menimbulkan salah pengertian di tengah-tengah orang. Sehingga orang bisa termakan oleh isu-isu itu. Sehingga orang bisa menjadi marah, bisa menjadi berseteru karena pemberitaan atau video-video yang seperti itu. Itulah kejahatan. Dan pada saat ini ada begitu banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tanpa memikirkan bahwa itu hal yang sangat mengerikan. Hal yang sangat berbahaya bagi banyak orang. Saudara-saudara, dunia kita ini benar-benar sekarang sudah diisi dengan orang-orang yang tidak peduli lagi
bahwa karena pemberitaan, karena perilaku, karena apa yang dia katakan itu bisa menyakiti, bisa menyerang, bisa menghina, dan bisa mengobarkan rasa emosi di tengah-tengah masyarakat sehingga situasi akan menjadi kacau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, orang Kristen terpanggil justru untuk apa? Menghasilkan buah. Yesus memilih kita menjadi orang yang Dia selamatkan supaya kita adalah orang-orang yang mau menghasilkan buah. Kalau kita lihat di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Menjadi orang percaya, kita harus bisa melakukan hal-hal yang baik, menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan, bukan menjadi penderitaan, bahkan membuat orang mengalami banyak-banyak pergumulan atau bahkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Inilah tugas orang-orang Kristen. Justru kita yang diberkati Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan menjadi warga kerajaan Allah itu menjadi terang. Sehingga orang-orang yang berada di dalam kegelapan itu bisa diterangi dengan perkataan kita, dengan apa yang boleh kita lakukan, dan apa yang boleh kita berikan kepada orang lain. Sehingga setiap orang boleh melihat bahwa di dalam kita ada Kristus. Karena Kristus adalah Tuhan kita yang penuh dengan kasih. Saudara-saudaraku, janganlah menjadi orang-orang yang mengobarkan hal-hal yang tidak baik, mengobarkan semangat untuk perseteruan, semangat untuk perkelahian, semangat untuk terjadi pembunuhan, sakit menyakiti, sehingga banyak orang menderita. Tetapi kita dipanggil, saudara-saudara, untuk berbuah dan berbuah banyak. Buah kita tetap terus untuk sampai kita mati, untuk selama-lamanya, supaya banyak orang boleh menjadi terberkati melalui kita, bukan untuk menyakiti orang lain. Ini menjadi tugas kita. Bahkan ketika kita mengalami banyak pergumulan, kejahatan karena orang lain, kita juga harus mampu mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 itu. Dia katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita harus mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita tidak tidak gampang untuk melakukannya itu. Bahkan itu hal yang sulit. Tetapi bukan tidak mungkin. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari lakukan yang baik dan jauhkan diri kita dari kejahatan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kebaikan, bukan menjadi pergumulan, menjadi provokasi, membangkitkan emosi, menjadikan situasi menjadi kacau balau. Tapi justru kita ada dipanggil oleh Tuhan membawa damai sejahtera, membawa sukacita, sehingga setiap orang akan merasa bahagia dan bersukacita di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sekali lagi kami diingatkan supaya kami boleh melakukan yang baik dan tidak melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Supaya kami boleh menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Biarlah ini juga mengingatkan kami Tuhan supaya kami menghindari banyak hal yang membuat orang-orang menjadi terprovokasi, membuat orang-orang menjadi emosi dan marah. Tapi justru kami boleh ada untuk membawa kedamaian dan sukacita. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah tinggal dalam kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam. Sampai jumpa.